menerpa dedaunan. Nah, ini masih PR sampai hari ini. Ada tantangannya saya berkelanjutan. Poin pertama itu mengenai keberadaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 6 poin. Yang di poin terakhir itu meningkatkan porsi penyerapan pasar domestik. Jadi pertanyaan ini atau kumpulan poin ini kita dapatkan dari FGD sawit berkelanjutan kita tahun 2019 lalu. Dan mungkin sampai hari ini 2023 ini masih relevan poin 1 sampai 6. Dan ini juga menjadi kayak semacam PR tapi yang memang nggak pernah terjawab juga sampai hari ini. Oke, next. Dan ini program kegiatan mestinya demikian, akan tetapi yang terasa sekali saat ini adalah kelapa sawit. Baik pusat, daerah, di pusat juga antar kementerian lembaga dan di daerah juga antar OPD. Itu harus benar-benar sejalan, satu arah, satu misi, satu tujuan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan nasional. Saya ambilkan contoh bahwa kelapa sawit di hulu yang melakukan budidaya, yang menanam adalah teman-teman yang membidangi perkebunan. Dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian turun ke daerah itu ada Dinas Perkebunan. Setelah menanam, ketika akan dijual, ternyata di-ban oleh negara lain, misalnya Eropa lah, atau Amerika atau mana. Tentu itu sudah bukan kemampuan Kementerian Pertanian lagi untuk melakukan penyelesaian permasalahan itu. Disitulah kita butuhkan dari Kementerian Luar Negeri untuk mengambil peran. Kemudian berikutnya, ketika kita produksi TBS yang banyak, teman-teman sudah berusaha meningkatkan produksi yang tinggi, akan tetapi hilirisasinya kita itu lambat, rendah, tentu juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang baik, sehingga Kementerian Perindustrian harus masuk di dalamnya situ. Bahwa memang kita perlu tuh memastikan juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa ada perception sebenarnya ya. Sometimes ya itu lagi mungkin yang sama Pak Edi, karena kita terbiasa kan dulu juga dengan apa di Anda, terus kalau ada kebijakan Eropa kita udah langsung baca. Dan kami pun sebenarnya sudah membahas itu Pak Riki, di mana kita bertemu dengan Pak Dito, saya berarti di sana, bahwa mereka juga melihatnya sebenarnya bisa something to be scared of gitu. Bukan sebuah mimpi buruk, bukan sebuah hal yang menurut kita tuh tadi akan mematikan semua produk kelapa sawit Indonesia. Tapi bisa dilihat sebagai blessing in disguise, ini adalah bagian perbaikan kelapa sawit Indonesia. Ini makanya kita sampaikan juga tadi kebersamaan kita jalankan tuh Pak tadi semua yang sebenarnya ujung-ujungnya akan meningkatkan image ataupun hasil dari produk kelapa sawit Indonesia di luar negeri, sehingga membuka perluasan pasar baru malah. Bayangkan ya kalau tadi yang saya hubungi ke bawah itu bisa kita penuhi semua, mungkin yang lain-lain yang lainnya nggak masuk itu jadi ikutan dia maju bagus. Dan kami hadir sebenarnya di situ sebagai bagian untuk menunjukkan Pak Riko. Memang selama ini kalau orang BPDPKS tahunya adalah subsidi biodiesel ya, ongkos angkut tadi biayanya terlalu besar buat kita hadir terus. Padahal tadi saya bilang bukan usaha nggak menikmati. Menikmati adalah pertama masyarakat Indonesia secara impor fosil solar itu dikurangi supaya dapat dana untuk bisa makanya. Kedua, lingkungan jadi lebih baik karena 35 kelapa sawit itu mengurangi sampai berapa juta CO2. Dan yang ketiga, tadi petani bisa mendapatkan manfaat langsungnya dengan penyerapan TBS dengan harga terjangkau. Cuma memang masih salah mengenai BPDPKS dianggap ada sebuah badan yang produksi itu ya. Saya memang mengakui ini mungkin bagian dari kita juga untuk kembali mendekati Pak Riko, mendekati Pak Eri. Kita bikin event kayak gini Pak, untuk bisa menghadirkan BPDP sebenarnya ke media dan media itu membantu ke masyarakat. Nah ini salah satu buktinya itu kita kemarin ke Joint Mission Brussels Pak. Kita membawa delegasi dari beberapa kementerian yang memang in charge dari kementerian, kita bawa yang usulnya dari Pak Ayuni Direktur Daerah, terus juga dari Aprobi, dari Jaki, kita hadirkan itu bisa memberikan manfaat apa yang didapat dari sertifikasi ataupun pengembangan kelapa sawit. Tapi sekali lagi, it's not a thing that yang saya bilang tadi easy to do without
everybody hands on deck. Itu yang kita sampaikan. BPDP bukan operator. BPDP didirikan seharusnya hanya menjadi bagian pengelola dana ekonomi. Kita butuh Bapak Ibu semua penyampaian persepsi yang sama kepada kementerian, asosiasi maupun masyarakat. Jadi kita bisa bilang bahwa kita sekarang siap. Saya selalu tahu sama Bu dengan sertifikasi SPO, bahkan nanti ke depan sertifikasi kantor ini sebenarnya jadi kami Bu Pak di Geraha Mandiri satu lantai dengan kita. Kenapa? Biar kita tuh bisa langsung ngasih, bisa langsung melihat laporannya. Karena jujur aja kalau ditaruh di pasar minggu, kadang-kadang mau begini tidak apa, dan kadang-kadang ke daerah bingung. Nanti kalau di satu gedung tuh lapor ke direktur kita pun juga gampang tuh Pak. Akhir belajar sebagai responnya bisa tiap hari langsung Pak nih dari sampai 20%, Pak ini sampai 30%. Begitu kan sekitar itu biayanya. Nah, ke depannya kita juga mempunyai sebuah apa ini yang namanya nanti akan kita kembangkan. Ini arahan dari Deputi juga waktu rapat di Komite Pengarah bahwa BPDP memang sekarang tidak lagi hanya sebagai penyedia dana yang ngasih duit karena ada program dari Kementerian Asosiasi. Tapi benar Pak, kita harus punya sebuah hub ya, misalnya, atau strategi yang memang kita jadikan panduan untuk menjadikan sawit ini one direction on different kind of ya Pak Edi juga bilang. Tapi saya memang agak sedikit kurang setuju kalau harus dibentuk badan baru, karena menurut saya lihat ini benar masalah ada badan baru atau badan tidak, tapi how we communicate, how we cope, how we integrate all these different ministry and association in one boat. Hilirisasi ini sesuatu hal yang sangat eksklusif. Padahal sebenarnya Indonesia ini hilirisasi ini sudah berjalan lama dan berjalannya secara natural. Hilirisasi ini terjadi dan dipelopori serta lokomotifnya adalah pihak swasta. Dan kaitan integrasi ini akan sekarang menjadi lebih relevan dengan adanya EUDR, karena bagaimanapun juga EUDR akan melihat rantai pasok sawit secara utuh dari hulu sampai ke hilir. Dan kalau kita lihat permasalahan yang ada dalam kaitan integrasi dan juga EUDR ini, ada beberapa persoalan yang harus kita carikan dan juga kita bahas, mencarikan jalan ataupun mencari alternatif yang terbaik. Yang pertama, selama ini kalau kita bicara tentang integrasi, kita selalu melihat pemerintah sebagai soko guru. Padahal sebetulnya permasalahan yang ada dalam hilirisasi integrasi hulu hilir ini adalah keterlibatan atau kelembagaan dan kebijakan pemerintahan yang selalu gagap dalam mengikuti dinamika hilirisasi yang terjadi di industri. Sebetulnya industri sudah berjalan, ada chemical industri yang berjalan, tapi kemudian pemerintah melihat ada peluang nih, kita bikin kelembagaan, kita bikin kebijakannya. Dan sayangnya kita tidak mau belajar dari atau berbenchmarking dari negara-negara tetangga. Sampai sekarang pengelolaan sawit Indonesia paling tidak terkoordinasi. Kenapa? Kalau kita bicara tadi Bapak dari Menko Perekonomian mengatakan ada 9 lembaga yang harus kita ajak bicara. Kenapa kita tidak bangun suatu lembaga yang sama seperti Malaysia? Di Malaysia sederhana sekali. Ada MPOE untuk GAPI-nya, mungkin asosiasinya, ada MTOB untuk pemerintahannya, ada satu one stop service. Saya itu sebetulnya petani, Pak Tarno, dari Riau. Kebetulan dan beliau adalah asosiasi petani yang bersertifikat RSPO kedua di dunia setelah Thailand, dan bersertifikat ISPO pertama di Indonesia. Gitu. Dia yang memang menggebrak awal pertama kali. Nah, saya mungkin tidak perlu menjelaskan. Jumlah total sekarang kita memiliki total jumlah itu sekitar 12.000 dengan jumlah hektaran mencapai 29.000 hektar. Semua bersertifikat. Dan tapi memang itu yang membuat semangat ya. Dan sebenarnya peran Kopasmi apa gitu di konteks ini gitu kan. Kami mencoba sebenarnya dari champion gitu ya, champion kita di beberapa daerah ini kemudian memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan. Kalau dulu kan 2 tahun yang lalu kita menyebarkan virus COVID ya, nah kalau ini bukan, ini harus menyebarkan virus sustainability gitu di antara petani, dan menurut saya itu justru adalah sangat efektif gitu ya.
Namun ketika saat sekarang ini kita fokus ya untuk mengakselerasi baik RSPO maupun ISPO gitu. Tiba-tiba datang UDR gitu kan. Itu kayak kaget gitu ya. Waduh, ini jadi tiba-tiba sebenarnya bagi petani ya tiba-tiba dalam arti ini kok tiba-tiba kita udah lelah gitu ya, sementara pencapaian RSPO, ISPO juga masih lambat, tapi tiba-tiba ada regulasi yang lain yang menurut kita mungkin agak agak mengganggu gitu. Karena kenapa? Dari total, saya cuma hanya bicara, saya tidak punya data terkait dengan ISPO ya. Untuk RSPO saja kan total petani swadaya yang bersertifikat RSPO kan baru 15.000. Tadi Bapak sampaikan itu ada sekitar 2,4 juta. Ya, RSPO untuk petani swadaya sertifikasi RSPO itu dari 2013. 2013 sampai sekarang itu baru 15.000. Gitu ya. Nah, gimana kemudian dengan yang 2, sekian gitu. Nah, mungkin kalau dilihat bagi petani-petani yang bersertifikat mungkin agak lebih gampang, gitu ya. Lebih gampang dalam arti bahwa mereka sudah terbiasa pendataan, sudah tahu lokasi lahannya, sudah tahu bagaimana praktek terbaiknya, sudah tahu bahwa hutan tidak boleh dibuka, bahwa mereka tidak boleh ke kawasan hutan, itu sudah tahu. Dan kebanyakan mereka juga sudah bermitra atau berinteraksi atau dengan perusahaan gitu. Jadi lebih gampang. Nah, tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana dengan petani swadaya yang 2,4 juta lain, gitu. Ya kan? Nah, ini yang memang menjadi persoalan. Nah, bagi kami sebenarnya kami sendiri sebenarnya merasa bahwa ini kok nggak dibiarkan bernafas begitu ya. Kita langsung gitu. Nah, satu hal yang selalu kami juga termasuk sebetulnya menolak, iya, tetapi harusnya sebenarnya itu kan regulasi yang cukup baik ya. Tetapi apakah ada waktu bagi petani untuk pendekatan